wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzan dengan NIM 6670250128. Di sini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi oleh penulisnya Bung Yebi Hasan Mayuruddin, diterbitkan di Journal of Governance tahun 2017. Artikel ini menganalisis pergeseran posisi ideologis partai-partai di pemilu 2014 di Indonesia. Nah, tujuan video ini singkat, merangkum isi artikel, latar belakang, pertanyaan penelitian, metode, temuan utama, dan implikasi supaya kita paham argumen penulis tanpa harus baca keseluruhan jurnal. Nah, jadi penulis memulai dengan observasi penting setelah era reformasi. Nah, itu banyak partai politik di Indonesia mengalami pergeseran strategi, termasuk perubahan positioning ideologi yang dipengaruhi oleh internasionalisasi politik, tekanan elektoral, dan kebutuhan pragmatis untuk meraih suara. Nah, dalam konteks pemilu di 2014, ada kecenderungan partai mengubah citra ideologis mereka demi menggait basis pemilih yang lebih luas dan lebih banyak. Nah, penelitian ini ingin memetakan bagaimana sih pola pergeseran positioning ideologi partai-partai peserta di pemilu 2014. Nah, apa tipe pergeseran yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mendorong perubahan itu? Intinya, penulis di sini ingin menanyakan apakah partai tetap berpegang pada ideologi awal atau lebih memilih strategi yang pragmatis. Nah, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen, misalnya program partai, pernyataan publik, materi kampanyenya, serta pemetaan posisi ideologis partai pada spektrum politik. Nah, metode ini bertujuan menangkap pergeseran narasi dan strategi yang tidak terlalu terlihat lewat angka semata saja. Nah, penulis mengidentifikasi setidaknya 3 pola pergeseran ideologi di antara partai-partai yang ikut di pemilu 2014. Yang pertama, konservatif, partai yang mempertahankan posisi ideologis tradisional mereka. Nah, terus ada progresif konservatif atau pergeseran moderat, yaitu partai yang beradaptasi, bergeser secara moderat tanpa meninggalkan akar ideologinya. Itu yang ketiga, yang terakhir, itu perubahan ekstrim, partai yang mengalami pergeseran tajam, berubah arah secara signifikan demi kepentingan elektoral. Nah, contoh spesifik disebutkan penulis untuk beberapa partai yang menunjukkan pergeseran moderat atau ekstrim dalam strategi dan retorika kampanyenya. Ada beberapa faktor yang mendorong pergeseran itu. Itu antara lain itu salah satunya tekanan kompetisi elektoral atau persaingan yang memaksa partai agar lebih catch all. Nah, terus kebutuhan memperluas basis pemilih, citra pemimpin partai, serta kalkulasi koalisi politik. Intinya, banyak partai memilih pragmatisme demi keberlangsungan kekuatan politiknya. Nah, dampaknya cukup signifikan. Pergeseran ideologi berpotensi melemahkan identitas partai sebagai wadah politik berbasis nilai. Hal ini bisa menurunkan kedalaman ideologis demokrasi yang meningkatkan politik transaksional. Namun di sisi lain, strategi ini terkadang membuat partai lebih adaptif terhadap preferensi pemilih kontemporer. Nah, terus kekuatan jurnal atau artikel ini pemetaan yang sistematis dan kategorisasi tipe pergeseran yang membantu menganalisis fenomena pasca reformasi. Nah, keterbatasannya fokusnya lebih pada analisis dokumen dan narasi, sehingga studi lapangan atau data kuantitatif tambahan bisa memperkaya validasi temuan. Kesimpulan dari jurnal Bung Yebi ini itu menunjukkan bahwa banyak partai di pemilu di tahun 2014 mengalami pergeseran posisi ideologi dari yang tadinya tetap konsisten hingga yang bertransformasi drastis demi tujuan yang elektoral. Ini mengangkat perdebatan penting soal keseimbangan antara ideologi dan pragmatisme di politik Indonesia. Nah, mungkin review jurnal Bung Ebi ini cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.